Ini kesalahan aku waktu pertama kali bangun kedai Uptrend Kopi. Oke, yang pertama bangun kedai tanpa riset. Jadi waktu itu kita nggak pernah riset sama sekali bagaimana kedai yang baik itu seperti apa, bahan yang bagus digunakan itu seperti apa, terus perbandingan antara bahan baku itu yang paling efisien, yang paling murah itu apa aja gitu kan. Jadi walaupun dulu budgetnya masih minim budget. Nah, keputusan untuk milih bahan yang nggak permanen ini itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman ya. Ternyata kalau dibandingin pakai bahan permanen, bedanya itu tipis banget biayanya. Jadi kalau yang non permanen seperti ini kan modal kayu, GRC sama segala macamnya ini ternyata habis banyak juga gitu. Nah kalau tahu gitu dulu langsung aja pakai batu bata gitu. Kalian lihat sendiri, bahan-bahan yang dipakai di Uptrend Kopi ini yang pertama, dia full pakai kayu. Nih, bahkan rangkanya itu juga kayu. Terus, dindingnya kita pakai GRC, teman-teman. Kita pakai GRC. Nah, ini juga nggak tahan lama gitu. Dari GRC itu mudah pecah. Kalian bisa lihat tuh, di bagian bawah tuh. Kelemahannya lagi, dindingnya ini dia kan banyak celah tuh, terus banyak banget sela-sela. Jadi kalau seumpama ada laba-laba bikin sarang di sini itu susah banget ngebersihinnya. Jadi kalau seumpama dibersihin dia nempel ke GRC semua gitu. Ini kesalahan lain juga nih, ini kita naruh tiang listrik itu di dalam ruangan. Nah ini akibatnya, kalau hujan deras cuy, kalian bisa lihat di atas itu. Nah, kalian bisa lihat di atas itu, dia rembes cuy, bocor terus. Dan akhirnya apa? Akhirnya ngebuat si kayu ini jadi mudah lapuk dia. Berhubung dinding kita yang di bawah itu rusak. Dan sekarang udah aku belikan GRC yang baru di situ. Nah, jadi hari ini mau benerin itu dulu cuy. Kita mau bongkar semuanya itu dulu. Kita ganti yang baru. Terus abis itu kita cat pakai cat waterproof biar lebih awet lagi gitu. Isi enek iki nih. Kerjanya ya tenang. Gue ngetuknya paling pas turu aku mau. Wes, tak transfer. 200 sekian, 200 papat. Erong GRC, paku GRC habis 204 cuy, sama not dropnya satu. Lagi ki anyar lagi di sini, pecahnya. Pecah sing kene nang. Iya. Ora anyar, kuwi ganteng kok. Oh. GRC itu mudah banget patah, apalagi kena hujan, kena panas dia gampang banget keropos. Tapi enggak tipe juga berarti. Tipe aku. Mulai, Pak. Nah, ini lapuk nih, jadi harus kita kasih tambahan kayu lagi biar nanti GRC-nya bisa dipaku ke kayunya biar nempel nanti. Oke, nih bapak aku cuy yang biasanya bantuin kalau seumpama bangun-bangun sesuatu. cuy, kan jalan kita banyak yang berlubang tuh, jadi GRC bekasnya ini kita buat nambal-nambal lubang itu aja cuy.
kene numpuk gak apa ya? Gak apa-apa. Lek ora ya engko diturah nih Rono. Nah, kan ini jelas rene kan nancep ono. Heeh. Kira iso nancep. Digaris karo peso kena ora ya? Garis karo peso dilinggis. Dilingkis karo dianu di jidar, garis karo peso serat terus ditekuk. Heeh. Iki kan ditempelkan di sini, engko garisnya lewat kono. Iya, kok kono guys. Cuy, akhirnya kita di tahap pemasangan GRC yang baru cuy. Tadinya kan bongkar, terus habis itu bagian bawah ini masih harus digali lagi karena biar ngepasin bagian atasnya ini kena kayu, biar nggak numpuk gitu. Terus ini nanti kita GRC-nya kan ada satu lagi, cuma ini kan kecil banget nih. Nanti bakal ada bakal dipotong GRC-nya. Garis panjang. Kok iso harus coretan sangat mau iso. Nah, Cuacanya panas tadi. Kan ini kalau ke sana tuh barat cuy. Jadi tempat matahari kita terbenam tuh di sana. Makanya di sini panas banget. Ini aja belum ngecat kita cuy. Paling ngecatnya besok aja ini. Lanjut besok. Ini kita selesaiin dulu bagian belakangnya ini aja. Biar ketutup, yang penting aman. kan kosong. Oke, tahu kan kenapa cowok serba bisa cuy? Kayak gini. Kita magang langsung sama yang ahli. Turun temurun lagi. Sing iki dhisik jeneng. Sing ngisar ora engko. Wah, Nggih, takune. ya iki. Oh, iya. Tenan lho, kene. Oh, dirapet nih. Aku kene. Lah jere pas tengah-tengah. Oh, iki kalau tambahin tengah-tengah itu tambahin ngono lho. Oh, sing dhuwur. Heeh. Pak tambah sih tahun durian lapor. Oke. Nice, oke, kita udah selesai nih. Masangnya udah hampir selesai. Tuh lihat tuh kan. Bagian bawahnya udah kelihatan rapi cuy. Coba kita lihat di sana. Nah, ini dia kan. Nih, udah mulai bagus. Jadi kita tinggal ngecat aja besok ini ya. Oke cuy, karena kita udah selesai nih ya, udah selesai nih bagian satu. Ini kelemahan pertama, kesalahan pertama. Kesalahan dua nanti habis mandi ya cuy ya. Aku mandi dulu karena gerah banget, belum sholat juga. Oke cuy, kita udah mandi. Terus sekarang masuk ke kesalahan kedua saat aku bangun kedai. Jadi yang kedua itu di bagian dapur. Di bagian dapur itu kan baru, itu kesalahannya adalah meja cantiknya itu setinggi cuma 60-an senti, sedangkan standarnya itu sekitar 80 senti. Nah, harusnya meja cantik itu yang di bagian belakang, bagian situ, itu setinggi ini cuy. Jadi ketika motong-motong atau cuci-cuci itu kita nggak bungkuk cuy. Oke, masuk ke kesalahan yang ketiga. Ini yang aku agak sesalkan ya teman-teman ya. Jadi waktu pertama kali bangun kita nggak memikirkan mobilitas kita untuk melayani pelanggan gitu. Jadi mobilitas kita untuk bekerja segala macamnya itu kurang kita perhatikan. Jadi space-nya ini kita terlalu lebar antar tempat satu ke tempat yang lain, antar bar dengan dapur, antar bar dengan bagian penyimpanan itu kita jaraknya terlalu lebar. Padahal kalau seumpama ini bisa kita maksimalkan, kita mobilitasnya bisa cepat dan nggak capek teman-teman. Jadi misal nih di sini kita bar, di sini bar, terus di belakang kita ini inventory. Nah, jadi sebenarnya kalau seumpama kayak gitu kita bakal enak banget ngebar, ambil bahan dari inventory cepet nih. Nah, ini kesalahan yang
ketiga, kita nggak memikirkan mobilitas waktu itu. Yang penting lebar aja dulu itu. Selain itu cuy, di sini juga kan, di sini itu kan parkiran mobil waktu malam. Jadi ketika kita keluarkan mobil di situ. Nah, sebenarnya kalau waktu itu kita memikirkan jangka panjang, kita bisa memaksimalkan area sini. Area sini itu bisa kita maksimalkan. Jadi biar bisa mobil itu bisa parkirnya di daerah sini aja gitu kan. Terus satu lagi, nah kesalahan kita itu nggak cuma di situ. Waktu bangun kita terlalu mepet sama perbatasan dengan tetangga cuy. Jadi mobilitas kita ke belakang harus melewati lahannya tetangga cuy. Nah ini yang kesalahan kita waktu bangun Uptrend Kopi waktu itu. Nah ada rencana pengen ngerombak ini semua. Cuma kan kita butuh modal lagi dan segala macamnya. Jadi lagi mikir mending kita untuk ngerombak saat ini atau untuk buka cabang, itu yang selanjutnya kita pikirin. Cuma kesalahan kita di situ. Kalian bisa lihat nih. Ini rencananya pengen kita maksimalkan, jadi kita cut di situ tengah-tengah, atau enggak kita pakai warungnya orang tua, nanti di situ kita bongkar semua area sini. Nah, area sini pengennya sih sebenarnya kita bongkar semua cuy. Bahkan dapur-dapurnya pengen kita bongkar semua. Terus biar bisa kita tuh aksesnya ke sana. Nah, targetnya kan kita ini bisa untuk pelanggan segala macam. Nah, ini kan pelanggan bisa tuh ke sini. Ini kita bongkar. Kita bongkar lagi nih pengennya. Jadi dapurnya kita hilangin, kita pagar ke sini keliling ke sana. Jadi sini bisa untuk parkiran motor segala atau apapun, nanti bisa untuk pelanggan, bisa untuk parkiran motor. Terus kita bisa akses ke belakang, jadi enak banget. Di sana kan ada sawah tuh. Kalau aku pengen nambah area pelanggan ke belakang sana, jadi aksesnya enak gitu kan. Nah itu kesalahan kita. Kesalahan kita yang selanjutnya itu karena bangunnya terlalu mepet waktu itu. Karena dulu kan kita nggak mikir jangka panjang cuy. Kita nggak mikir jangka panjang. Jadi ya yang penting maksimal dulu yang di sini gitu kan. Masalah kedepannya nanti kita pikir lagi. Waktu itu kesalahannya seperti itu. Cuma ternyata kalau dipikir-pikir itu butuh modal yang besar banget. Kalau seumpama kita rombak lagi, ini lagi revisi lagi gitu kan. Nah kecuali kalibrasi sing anyar iki. Karena itu kan stoknya wis entek. Sekalian kok gawe kowe kan. Aku masih ngopi soalnya. Batuk cuy. Tempe mau wis lewat terus, Dan? Hah? Wis ya? Titip tempe mau, Mak. 5.000. Oke, mungkin itu aja kesalahan kita waktu bangun Uptrend Kopi pertama kali. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman kalau pengen bangun kedai, nggak cuma kedai sih. Kalau kalian punya pengalaman nggak cuy, ketika bangun suatu tempat atau bangun apa kedai atau apapun itu, dan ada penyesalan setelah bangunnya, coba kalian komen. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan acuan teman-teman yang emang pengen bangun gitu kan. Oke, kita lanjut kerja dulu cuy. Jangan lupa nongki di mana? Uptrend Kopi.